Ya, jumpa lagi Kita di menjelang Ramadan nih Bang. yang menjelang Ramadan. Tapi Suasana politik sedang lagi kencang-kencangnya. kencang-kencangan malah. Ah, Apalagi nanti Ramadan pasti bakal banyak yang safari Ramadan. oh iya. Dan kelihatannya Agus Yudhoyono sudah mulai turba. Kalau dia kan turba. Iya betul. Turba akan berhadapan dengan belusukan. Lu suka? Belusukannya Gibran. Sukannya Gibran ala Jokowi. Ala gitu ya. Jokowi. Jadi dua tokoh muda yang sedang bertarung memperebutkan Kursi cawapres. kursi cawapres Prabowo Cawapres Subianto. muda. Cawapres muda, dua klan presiden. Ya secara historis negara ini memang sering mengalami itu ya, dari zaman Soekarno, terus kemudian pertarungan antara anak Soekarno dengan Soeharto selama 32 tahun bahwa dinasti-dinasti politik itu menjadi sebuah realitas yang tidak bisa dihindarkan ya. Kalau di Amerika ada dinastinya John F. Kennedy, ada dinasti Bush, ya. ada dinasti Clinton ya kan. Sama juga di tetangga kita Thailand, Filipina. Kalian Filipina ada Rata-rata kan Thaksin. dinasti, ya. Artinya memang demokrasi kita atau demokrasi Indonesia itu tidak bisa dipungkiri selalu beriringan dengan Dinasti hal-hal yang seperti dinasti politik. Karena memang masyarakatnya kalau ketimuran kali ya, kita masih inilah ya, masih terpengaruh lah gitu. Maksudnya oh bapaknya ini bagus kok gitu ya, makanya masih muncul enak zaman kuto. Kayak sekarang nih, ada yang kangen SBY tiba-tiba, ada yang tiba-tiba masih kangen Jokowi. Itu biasa banget. Ya sebenarnya bukan dalam konteks biasa itu bukan biasa, tapi kita masyarakat mulai menormalisasi itu. Iya. Dan demokrasi di Indonesia itu memang makin lama akan menjadi downgrade ketika meritokrasi bukan jadi hal utama. Betul. Tapi faktor keturunan. Tapi di sisi lainnya itu ya kita harus terima. Nah buat calon-calon ini juga tidak serta-merta bisa langsung Betul. dapat Kursi nanti. dapat kursi, Maksudnya dapat voters lah. dapat voters karena realitasnya adalah ketika seorang politisi muda seperti AHY maupun Gibran ketika melakukan pertarungan politik, misalnya AHY di DKI, Gibran pun di Pilpres tidak serta-merta jumlah pemilih produktif yang hampir 50-60% ini memilih mereka karena faktor muda. Tapi biasa kayak Gibran mungkin karena Prabowo-nya lebih condong ke anak Prabowo-nya, dan waktu AHY juga nggak terlalu besar ya. Yang waktu ngeliat waktu itu kan dia di Jakarta, dari Jakarta terus kemarin juga sempat Pilpres ya. Kan ada survei dia tuh nggak tinggi-tinggi banget sebetulnya. Nggak tinggi-tinggi banget, karena gini loh, ketika dia membawa nama besar ayahnya, maka faktor keturunan itu menjadi opsi di dalam pikiran masyarakat untuk pemilih. Sementara masyarakat masyarakat melihat bahwa pengalamanmu apa, idemu apa gitu loh. Jadi tantangan nih buat cawapres muda. Jangan cuma bekal gua anak siapa, tapi gue bisa bawa apa gitu, terobosan apa yang nggak dipunyai yang cawapres muda yang lain gitu kira-kira Bang. Iya, dan kita lihat mereka semua sekarang udah ada dalam kekuasaan. AHY sebagai menteri, Betul. Siapa? Gibran Wapres. Nah, ada satu lagi klan nih yang mengintip di tikungan. Betul. Diam-diam dia ngintip. Anak presiden juga, Yaitu Puan Maharani yang kemarin baru umroh nih Bang. Ternyata banyak yang ini. Wah, ternyata Ibu Puan cantik juga pakai jilbab. Gitu. Iya, estetik itu menjadi satu hal yang dijual terus. AHY gantengnya, terus si Gibran lucunya ya kan. Sementara ide-ide brilian dari ketiga ini dinantikan. Belum ada sebetulnya. Belum terlihat. Ya, sebenarnya kayak Gibran dia menjanjikan 19 juta lapangan kerja. Itu kan jadi pertaruhan dia. Kalau itu konkret, jadi itu barang. Nah, malah dia bisa dicapres. Iya, capres. Nah, bagaimana dengan AHY juga dengan posisi dia Menko sangat kuat loh ya. Iya, harusnya ya. Jadi eksekusi dari kebijakan kementerian di bawah dia bisa dikawal sama dia gitu loh. Nah, persoalannya adalah yang satu anak langit nih, AHY ini kecenderungan orang sangat elitis ya. Dan dia sementara yang satu lagi Gibran itu populis ya. Nah, ini harus di switch. AHY harus mulai turun. Nah, memang kelihatan AHY udah mulai turba nih, ya kan? Tapi memang kelihatan AHY di kalangan elit mungkin udah oke, cuman di rakyat belum. Nah, makanya sekarang kita melihat misalnya partai-partai kayak PAN, Golkar. PAN aja udah terang-terangan cawapres kita bisa bicarakan lagi. Artinya Gibran di kalangan elit itu emang nggak masuk. Nggak masuk. Nah, makanya biarpun dia belusukan,
Tapi di kalangan elit dia sama sekali. Nah, Nggak. sementara pilpres butuh tiket elit kan. Tingkat elit. Nah, ini mungkin yang dipikirin Gibran juga sekarang. Iya, karena Gibran juga harus mengambil karena mengambil elit ini yang sebenarnya kebanyakan adalah pemilik keputusan. Betul. Pemilik keputusan besar, keputusan partai politik. Iya. Nah, cenderungnya begini biasanya Prabowo ya, kelihatannya dia juga melihat siapa calon-calon yang bisa menguntungkan buat dia gitu Betul. loh, secara secara Elitis, elektoral dan elektoral, politis, termasuk pendanaan. Betul. Ya kan. Tapi kayaknya kalau periode kedua dia nggak perlu pendanaan. Betul. Karena di mana-mana efisiensi sekarang kan. Iya. Kita nggak tahu tuh. Terus juga MBG aja dia bisa atasin tuh kan, yang 1 triliun per hari. Apalah buat pilpres nanti lah. Ngumpulin kemarin lagi taipan-taipan 8 Nah, orang itu ya kan, pengusaha-pengusaha. diminta kontribusi Nah. untuk membangun UMKM. Berarti kan duit lagi keluar kan. Kang Tau lagi, Kang Tau. Nah, Soalnya mau Imlek ya Bang. artinya memang gini lah. Kalau gue melihat juga Puan itu punya peluang yang luar biasa loh. Iya. Ketika pertarungan dua orang AHY dan Gibran ini memuncak dan yang terlihat adalah pertarungan pertarungan yang tidak sehat misalnya, atau pertarungan yang Ya cenderung kayak belakangan Bang, nggak sehatnya kan udah mulai diadu tuh. Ijazah ini ternyata katanya yang mainin Ya. kubu Demokrat biar naikin AHY Ah, gitu-gitu lah, iya. udah mulai kayak gitu lah. Artinya isunya sudah berkembang betul. berkembang yang kurang Jadi ke sehat, negatif lah. ke negatif. Nah, karena itu di sini dikelihatan yang punya yang menunggu di tikungan ini Tikungan. masih ada peluang. Tikungan. Ingat loh, Puan Maharani sudah beberapa kali diisukan dicalonkan jadi cawapres. Betul. Mau itu cawapresnya Jokowi, mau itu cawapresnya Ganjar, atau cawapresnya Prabowo lah. Kalau Ganjar kayaknya itu sumir ya, tapi kalau Prabowo itu sempat lah ya. Nah itu ya. Ganjar bukan cuma sumir Bang. Itu lagi nyemir rambut ya dia, soalnya nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Kalau Ganjar, Ahok, whatever deh, siapa aja, Iya, kayaknya iya. udah mulai Karena nggak ada panggungnya lagi. nggak ada mereka. panggung lagi. Nah, Sementara yang masih punya panggungnya Puan, karena ketua Puan, DPR. Puan tuh punya panggung, tinggal bagaimana. Nih Puan ini mirip-mirip AHY dia. Iya. Wajah elitnya masih terlalu melekat gitu. Betul. Jadi dia tinggal diturunkan ke bawah bagaimana supaya orang-orang melihat dia sebagai sosok yang Betul, mewakili Bang. masyarakat. Makanya itu benar kata lo Bang, kalau AHY bisa kayak Gibran misalnya, tusukan itu Ya, survei pasti dia bisa nembus tuh. karena dulu ayahnya aja ya Iya. itu punya kemampuan mengelola konstituen itu bagus gitu loh. Emosi zaman Mega ya. Yang waktu mana- itu. dan itu satu, kedua secara wajah juga nggak Sebenarnya kalau dia unggul nih, Unggul. kalau dibanding Gibran ya. AHY itu Ya, karena unggul ya. kalau Gibran udah diserang lewat Mensreak. Saya Di Mensreak nggak nyerang AHY soalnya, jadi berarti AHY ganteng nih. jadi kalau gue ngeliat gini loh, terus ada lagi keunggulan AHY, dia tentara itu aja. Iya. Tapi keunggulannya tentara kenapa? Karena banyak masyarakat yang masih punya harapan ketika presidennya itu Karena itu tadi Tentang. kesalahan Jokowi Bang. Jokowi yang dianggap sebagai dari rakyat, gulung tangan, terbelusukan, ternyata bapuk kan. Jadi orang kangen lagi ke masa militer. Nah Masa itu kan militer. salah Jokowi Salah sebetulnya Bang. Jokowi, Jadi iya. orang bilang kita rindu yang tegas. Iya. Bayangin Bang, sekarang Prabowo sebagai sosok TNI kan, dia ngomong di forum internasional. Kembali gitu loh marwah Indonesia. Iya. Sebelumnya we walk the talk, We walk- semua itu kan hilang tuh marwah kita. Nah Iya. itu jadi mungkin kangen ke sini. Nah, Nah. itu mungkin bisa dimanfaatin AHY Bang, dari kangen bisa. TNI. Ya. Nah, itulah maksud makanya kalau gue melihat AHY tinggal mencari wilayah-wilayah di mana dia harus diperkenalkan Iya, lebih luas gitu loh. Kalau Gibran sebenarnya ya dia ini loh, bagaimana dia melepas jaket bapaknya itu yang selalu berat di pundak dia. Artinya gitu, ketika dia ketemu elit, orang harus melihat dia sebagai Gibran, Betul. bukan sebagai Jokowi. Betul. Nah, artinya juga Jokowi juga harus mundur beberapa langkah ketika ada keputusan politik yang menyangkut masa depan Gibran. Ini yang jadi persoalan. Masih terlibat juga. Masih Pak mau jadi Watimpres lagi, Iya, aduh. aduh, harusnya Gimana nggak usah. dia Watimpres, bapak Iya. anaknya Wapres. Iya, agak lucu. Agak lucu, makanya kelihatannya juga kalau keputusan Jokowi jadi Watimpres itu artinya memang kondisi koalisi politiknya Jokowi Prabowo ini dalam kondisi yang mencekam. Betul. Artinya Prabowo harus dijaga ketat sampai dalam istana. Sampai diawasin dari dalam Dari gitu dalam, kan. iya. Jadi selama ini nggak cukup dari luar. Nggak gitu. cukup dari luar ya Iya, kan? iya. Nah, panggung-panggung kelihatan akrab walaupun misalnya hadir sebagai sebagai saksi pernikahan dan segala macam, iya. itu panggung yang dibuat biar kelihatan akrab Iya, aja. dan itu kayaknya ada yang ngondisiin sih. Iya, harus ada yang kondisi. Iya, Itu iya. panggung-panggung yang dibuat seperti itu aja. Iya. Dan kita juga perlu tahu juga bahwa di sekitarnya Prabowo itu ada orang-orang yang memang tidak Nggak suka. tidak suka, Udah nggak suka. tidak, dan kelihatannya faksinya juga dugaan gua ya, dugaan gua itu faksinya juga mengarah kepada dua
cawapres calon ini. Satu mengarah kepada AHY, Betul. satu lagi mengarah ke mana ke Gibran gitu loh. Ya gampang aja, mudah saja. Posisi kita bisa baca rekornya Sapri Samsudin dulu orang waktu zamannya SBY sebagai apa? Menteri Pertahanan, Menteri Menko ya kan. Nah, yang mempertemukan Jokowi dengan Prabowo kan Don Dasko ya kan waktu Pilpres 2000 pasca Pilpres 2024 ya kan. Nah, artinya kan memang kita harus tahu bahwa dua orang ini adalah dua yang punya kekuatan besar. Kita udah pernah bahas ini. Ya. Jadi mereka adalah kayak M Yusuf dengan Ali Murtopo. Itulah kalau wajah-wajah antara Dasko dengan Sapri Samsudin. Dan keduanya memang bukan bertarung kekuasaan, tapi kompetitif untuk membangun Indonesia dengan pandangan-pandangan yang berbeda dan semuanya masuk ke satu pintu, yaitu Prabowo. Nah, gitu. Kalau menurut gua itu, dan nggak salah juga kalau mereka harus memilih atau mendukung salah satu cawapres yang menurut mereka bagus. Misalnya Don Dasko berharap Gibran ya, sah-sah saja. Sapri maunya AHY ya sah-sah saja gitu loh. Artinya kan asal memang produk apa yang dihasilkan itu atau pikiran-pikiran yang dihasilkan itu untuk kebaikan Indonesia. Menurut gua sah-sah saja gitu. Dan tidak ada desain atau skenario konflik yang akhirnya membenturkan masyarakat di bawah gitu loh. Kalau yang elit benturan ya itu terserah lah, paling home pimpa bagi kekuasaan selesai. Tapi kalau elit kalau di bawah di baur-baur ya jadi berbahaya gitu loh. Kan elit bawah juga ketika emosionalnya dipakai maka yang ada kecenderungan ada korban dan lain-lain gitu loh. Betul. Itu sih. Oke Bang, jadi kita tunggu aja nih Bang. Ya, sepanas apa lah ya. Sepanas apa, dan peluangnya itu masih semuanya dari tiga dinasti ini, dinasti Mega, SBY sama Jokowi, atau kalau lebih keras lagi emang pertarungan CKS vs Solo ya, yang saat ini bermain ya, karena kelihatannya dinasti Puan ini dinasti Mega ini wait and see aja. Wait and see. Dan mereka kan bilang penyimbang dewasa. Iya. Jadi kalau orang dewasa tuh gitu Bang, nggak mau ribut. Nanti dewasa. ketika udah pada selesai ributnya dia maju tuh. Nah, itu dewasa kayak gitu tuh. Makanya kelihatannya gitu ya. Gue ngelihatnya jadi udah kode sebenarnya tuh. Nah, kalau bisa sih menurut gue ya, siapapun yang tidak jadi calon wapresnya, tidak jadi wapresnya Prabowo ya, itu lebih baik dia mencalonkan diri atau jadi capres atau jadi bareng Anies. Iya, bareng Anies. Komposisi sekalian. Karena karir politik mereka ini panjang sekali loh. Umur mereka baru 40-an loh. AHY sama Gibran. Masih panjang. Kalah sekali ya kayak Prabowo berkali-kali kan. Coba aja ya kan. Jadi contohlah Prabowo dia 3 kali kalah tapi tetap akhirnya menang. Apapun resiko 4 guli lipat di belakangnya menang gitu loh. Gitu. Jadi ya selamat bertarung AHY sama Gibran dalam memperebutkan cawapres muda Prabowo. Coba ditunjukkan apa hasil kinerja menjadi menteri dan wapres karena pengalaman dan bukan karena anak siapa. Ya, karena pengalaman dan ide-ide yang bagus, eksekusi yang maksimal itu yang menjadikan alasan orang memilih kalian berdua nantinya. Sampai jumpa di episode